Silakan dicek semuanya, perangkatnya, perangkat audio dan visualnya. Sebentar lagi akan segera kita mulai kelas pada malam hari ini. Silahkan dipersiapkan dulu, karena kalau sudah berjalan kelasnya kita tidak membahas teknis, kita langsung ke materi. Kemudian kalau ada unek-unek pertanyaan yang belum tersampaikan kemarin, mungkin bisa dibuat oret-oretan. Nanti ada waktu silahkan di chat ke kami, nanti akan saya coba untuk berikan jawaban beserta penjelasannya, biar sekalian teman-teman juga bisa belajar banyak. Oke, kalau sudah fix semuanya, akan saya mulai. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wijaya Trading dalam kelas online pada hari keempat ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita peroleh selama ini bisa memberikan banyak masukan buat teman-teman untuk memperdalam pemahaman trading forex, khususnya baik itu di analisis, di analisa maupun di manajemen risiko. Dari yang pernah kita sampaikan, mulai dari manajemen risiko, manajemen lot, kemudian teknik dengan cepat, teknik membaca dengan cepat, akurat, dan tentu bisa berpeluang untuk bisa profitable, maka akan lebih memahami lagi ketika materi itu selalu diulang-ulang dengan tujuan untuk mengingatkan kembali, kemudian untuk memperkaya yang ada di benak kita. Tujuannya untuk memperkuat keyakinan apakah analisa yang kita lakukan sudah sesuai ataukah masih membutuhkan perbaikan. Baik, saya akan mencoba mencuplik analisa untuk hari ini sebagai aplikasi dari materi yang sudah pernah kita sampaikan. Mohon teman-teman untuk diperhatikan baik-baik, bagaimana kita nanti bisa memanfaatkan peluang dengan cepat apapun kondisi marketnya, baik itu mau turun, baik itu mau naik, kita bisa mengambil peluang di sana. Kemudian masalah nanti manajemen tentu berbeda-beda, silahkan sesuai dengan kecocokan masing-masing, mau pakai lot yang kecil, mau pakai yang standar, mau yang ideal atau yang ekstra atau yang high risk, semuanya tentu kembali ke masing-masing. Tidak ada salah dan tidak ada larangan, yang penting pelajari dengan akurat, pelajari dengan detail, karena semuanya berpeluang dan semuanya beresiko. Kalau saya berikan satu gambaran, misalkan teman-teman ingin mendapatkan hasil yang lebih, tentu harus betul-betul memahami secara detail ya, pergerakan demi pergerakan, untuk nanti betul-betul bisa menemukan peluang yang luar biasa. Baru di situ bisa menggunakan
lot yang lebih besar. Ya, namun demikian tetap dalam koridor atau kerangka keamanan yang sudah kita persiapkan. Semua sudah harus kita kalkulasi, semuanya harus kita simulasikan. Ketika nanti market itu berbalik, apa yang akan kita lakukan? Ya, semuanya harus matang di dalam benak kita. Tanpa adanya konsep seperti itu, maka apa yang kita analisakan, apa yang kita manajemenkan percuma saja. Pasti nanti akan kena seret lagi. Kenapa? Karena begitu tanpa persiapan ada gelombang market yang berbalik yang cukup besar, maka akan membuat tekanan kita, psikologi kita menjadi terkejut dan shock dalam waktu yang singkat, sehingga pikiran menjadi kacau. Ketika pikiran menjadi kacau, menjadi gundah, gusar, maka mengambil satu keputusan akan menjadi rancu. Di sana akan banyak bias sana sini, ya, terbentur dengan kondisi psikologi. Ya, karena itu kalau dipersiapkan di awal tentu akan jauh lebih membuat kita lebih tenang, membuat kita lebih tatak menghadapi pergerakan apapun. Saya akan mencoba untuk menganalisa hari ini, ya, perhatikan. Saya akan analisakan, kemudian nanti saya akan tunjukkan di titik mana kita nanti bisa open posisi, kemudian di titik mana batas-batas toleransi kita ketika marketnya berbalik. Ya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita simulasikan ketika betul-betul market itu berbalik. Ya, karena itu saya mulai dari daily, ya, diingat pelajaran untuk teknikal. Ya, yang pertama memang berita dulu. Saya akan coba masuk di berita. Jangan lupa nomor 1, perhatikan berita dulu. Apa yang terjadi dengan news yang ada hari ini. Perhatikan di sana jamnya, lihat yang berdampak besar atau high impact. Apa yang high impact? Ternyata jadwal yang akan berjalan jam 20.45 berpengaruh tinggi atau berdampak tinggi terhadap USD. Ya, kemudian yang lain sudah berjalan ini jam tadi, jam 3, jam setengah 3, jam 3, jam setengah 4, setengah 8. Masing-masing yang berwarna oranye medium impact, walaupun demikian tetap ada dampaknya, tetapi tidak sebesar dari warna merah high impactnya. Ya, yang atas tadi jam 2 siang ada berita besar berdampak pada euro, maka ini tentu akan berdampak di euro yang tadi. Kalau teman-teman tidak menggunakan mata uang euro, skip saja, tinggalkan, cari yang ada unsur mata uang yang kita transaksikan. Jam 20.45 kebetulan nanti ada news, sehingga nanti kita bisa praktek juga. Kita bisa tunjukkan seperti apa berita itu ketika ada angka di sana, ada angka statistik di sana. Perhatikan di sebelah paling kanan, ya, ada angka. Angka ini menunjukkan apa? Jadi materi fundamental sudah kita sampaikan. Yang paling kanan bertuliskan previous, ini artinya data yang lalu. Yang lalu itu seperti apa?
Ya, jika laporan itu dilaporkan atau berita itu dirilis 1 bulan sekali, maka data yang previous ini adalah data bulan yang lalu. Contoh misalkan pengangguran bulan yang lalu 25 juta misalkan, maka nanti akan muncul di sana. Ya, ini sebagai contoh saja, ya, sebagai contoh gambaran. Ya, kita tidak perlu mikir dari mana asalnya ini angka ini, karena ini adalah ada bagian yang menganalisa, bagian tim menganalisa sendiri dari forexfactory.com, punya staf ahli sendiri yang bagiannya mengurusi dengan data-data seperti ini, mengumpulkan data-data seperti ini. Nah, kita sebagai pemakai hanya bisa melihat, membaca data yang disajikan itu. Data yang sebelumnya atau previous 36,1, perhatikan 36,1, ya. Data yang lalu ini berwarna merah, artinya ada penurunan dari yang sebelumnya. Berarti misalkan laporan bulan yang lalu, bulan 4, karena ini berwarna merah, maka bulan 4 itu ada penurunan data dari bulan 3. Misalkan bulan 3 ini 35, bulan 4 datanya 36,1. Berarti kalau data yang lama misalkan 37, kemudian data yang lalu, misalkan tadi saya kasih contoh ya biar gampang. Katakan saja ini data previous adalah bulan yang kemarin, berarti bulan 4. Karena ini berwarna merah, artinya ada penurunan dari bulan 3. Ya. Kemudian di sebelah kirinya lagi ada forecast. Ya, forecast ini perkiraan atau analisa ahli. Bagaimana forecastnya? Forecastnya 39,3. Dari angka 36,1 menjadi 39,3, maka ada kenaikan 0, berapa ya? 0,29. 0, berapa ini? Yang jelas tidak sampai 3. Tidak sampai angka 3, 0,2 sekian. Artinya ada kenaikan. Nah, dari perbandingan previous dan forecast ini kita bisa membaca lebih awal. Dari 36,1 menjadi 39,3 berarti ada kenaikan, ada peningkatan, berarti akan ada penguatan. Apa yang akan menguat? Di sini ada USD. Berarti ada di sana ada potensi untuk penguatan US dollar. Apa yang terjadi ketika ada penguatan dolar? Tergantung pasangannya. Kalau misalkan pasangannya euro, ketika USD berpeluang atau berpotensi naik atau menguat, maka pasangannya akan melemah. Ya. Oke, saya coba lagi memberikan gambaran yang lebih detail di sana. Ya, saya akan coba memberikan gambaran lagi terkait dengan fundamental yang tadi. Ya, tadi di sana jam 20.45 ini previousnya atau data lama tadi 36,1, kemudian forecast, ya ini forecastnya 39,3,
Artinya dari dua perbandingan ini ada kenaikan. Ada kenaikan. Berarti kalau ada kenaikan berarti ada penguatan. Ya, apa yang menguat? Di sana tadi tertulis USD. Berarti yang menguat adalah USD, US dollar. Dalam satu pasangan mata uang itu selalu bertolak belakang. Kalau yang satu menguat, yang satu melemah. Demikian sebaliknya. Kalau yang satu melemah, yang satu menguat. Ya, karena ini USD berpeluang menguat. Ya, ini menguat. Apa yang berpengaruh? Maka pasangannya akan melemah. Dia akan melemah, pasangannya akan melemah. Contoh, GBP USD. Kalau US dolarnya menguat, maka pound sterlingnya akan melemah. Kalau pound sterling melemah, maka yang terjadi sell. Ya, grafiknya dia akan turun. Kenapa USD yang menguat kok malah sell? Karena USD berada di belakang. Posisi USD berada di belakang. Ya, kalau di depan USD, misalkan USD-nya di depan USD GBP, berarti kalau US dolarnya menguat langsung sell karena langsung buy. Karena ini posisi di belakang, maka tentu akan berlawanan. Ketika US dolarnya menguat, maka pasangannya akan melemah, berarti sell. Sebaliknya nanti ketika aktual itu akan muncul setelah, jadi aktual ini akan muncul setelah news dirilis jamnya itu. Tergantung nanti keluarnya berapa. Ternyata di sana bukan naik tapi malah turun. Ternyata jadi 35 misalnya. Aktualnya. Jadi yang di sana tadi ada forecast, ada previous. Oke, saya kembali lagi ke sini lagi biar teman-teman lihat. Ya, sebelah kanan tadi previous, yang tengah adalah forecast. Nah, yang sebelah paling kiri adalah aktual. Aktual ini adalah real news yang dirilis pada jam 20.45 nanti. Dan ini hasilnya belum tentu juga sama begini. Ya, ini perkiraannya naik, hasilnya pun belum tentu naik. Bisa saja nanti malah sebaliknya turun. Ya, ini hanya analisa awal mau naik atau mau menguat US dolarnya. Tentu nanti akan kita lihat di MetaTrader yang ada, di chart pergerakan grafik yang ada di sana. Nah, biasanya ketika betul-betul mau menguat US dolarnya, nanti tentu akan ada pengaruh di sana. Ya, pasti di sana nanti akan tampak, ibaratnya ketika BBM mau naik, pasti ada gejolak di awal, ya. Selalu ada gejolak sebelum diumumkan. Sama halnya dengan news berita begini. Ya, selalu ada dampaknya, selalu ada pengaruh sebelum dirilisnya itu. Ya, kembali lagi ke perhitungan tadi. Ya, ketika kita membaca yang ada, data yang ada saja, dari 36,1 menjadi 39,3, maka USD berpeluang menguat. Artinya pasangan yang
berada di depan tentu akan melemah. Sama dengan euro USD, euronya di depan, USD di belakang. USD menguat, maka euronya akan melemah. Berarti sama juga sell. Tetapi nanti ketika nanti pas di jam rilisnya ini ternyata munculnya bukan 39, jadi 35. Jadi perkiraan 39 ke 35 tentu bukan naik tapi malah turun, artinya USD melemah. Kalau USD melemah, maka pasangannya naik, GBP USD jadi buy. Apakah pasti seperti itu? Tidak, tidak selalu hasilnya sesuai dengan berita yang muncul, sesuai dengan rilis, karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Ya, ada sebab lain yang nanti bisa melemahkan, ada sebab lain yang nanti bisa mematahkan berita itu, termasuk sebelumnya trennya kuat, misalkan trennya kuat naik, kuat sekali, ada big player di sana, ternyata beritanya berdampak melemahkan, menguatkan dolar. Ya biasanya hanya sebentar saja, habis itu kembali naik lagi. Kenapa? Karena tren yang sudah mempengaruhi sebelumnya, tren kuat sudah mempengaruhi sebelumnya. Oke, sekarang kita kombinasikan data ini dengan MetaTrader. Jadi kita analisa kita awal, ya analisa kita awal kita belum lihat hasilnya, kita masih memperkirakan, kita masih membandingkan antara previous dan forecast. Ya, analisa awal menunjukkan USD berpeluang menguat. Sekarang kita lihat di MetaTrader-nya. Berarti kalau menguat sell, berpeluang sell. Kita lihat di sana ya, jamnya masih 15 menit. Biasanya nanti akan terlihat lebih detail ketika sudah mendekati menit-menit terakhir jelang news dirilis. Ya, kurang 5 menit, kurang 3 menit nanti akan kelihatan. Ya, kalau membaca seperti ini di emas terkadang kalau di pasangan mata uang, pasangan emas dan dolar ini terkadang dampaknya pelan. Artinya walaupun dolar menguat, belum tentu di emas nanti dolar menguat, bisa sebaliknya. Karena emas ini terkadang punya daya tahan tersendiri, berbeda dengan mata uang yang lain. Nah, kalau mata uang yang lain, kalau dia mau menguat, dolarnya mau menguat atau sell, dalam hal ini euro USD, maka dia akan tampak di awal gejalanya sudah muncul sellnya di sana, termasuk GU. Nah, tadi kan sudah panjang ke bawah, curi-curi start dulu. Ya, sangat berbeda dengan emas. Ya, di emas tentu punya pertahanan lain. Ya, ada kalanya juga satu arah, ada kalanya berlawanan arah dengan yang lain. Yang lain menguatkan dolar, emas bisa saja jadi bertambah kuat, bisa saja, karena emas punya daya tangkal tersendiri. Ya, saya bicara secara umum saja. Tadi menguatkan US dollar. Kalau kita membaca pergerakan candle per candle, ya, saya coba akan membacakan pergerakan candle per candlenya sebelum dirilis beritanya. Coba perhatikan, dari pagi pergerakannya trennya turun. Oke, perhatikan, turun, mencoba untuk retest naik, kembali lagi, turun lagi, mencoba naik lagi, ditolak lagi. Ya, artinya tekanan sell kuat sekali. Mencoba naik, turun lagi, sebenarnya begini bisa masuk. Ya, sampai di sini sudah mulai ada rejeksi, kemudian di sini juga mulai ada rejeksi, area sini berhenti. Artinya terbentur di area di sini.
supportnya di sini terbentur di area support mantul lagi. Berikutnya yang hijau ini perhatikan, setelah ini mulai ada pelemahan, ada rejeksi, artinya ada banyak penolakan buyer, maka betul-betul ditunjukkan di sana. Ini setelah turun juga tidak mampu, tetap di area support, dia naik ke atas, ditolak oleh buyer. Berakhir dengan engulfing, bullish. Artinya pelemahan sell sudah ditunjukkan di sana, betul-betul sellnya mau, buy-nya mau muncul di sana. Ya, ini perhatikan terbukti walaupun dia turun, tetapi turunnya sebentar naik lagi. Sampai di atas ternyata seller masih kuat, kekuatannya masih ada. Terbukti ini dari penolakan yang ada ini. Ya, ada penolakan, tetapi belum kuat. Ada seller lagi tetapi belum kuat. Ada penolakan lagi, tetapi masih didominasi oleh buyer. Volumenya masih terbentuk, volume buyer. Grafiknya, tangganya masih ke atas. Dari sini ke atas. Jadi makin ke atas, masih ke atas. Artinya buyer masih mendominasi walaupun ada penolakan. Ini coba perhatikan. Ya, sebelum turun ini naik kuat sampai di sini. Apakah ini resisten? Bukan. Ya, karena dia berusaha untuk melawan kekuatan seller yang panjang ini. Sampai di sini ternyata ditolak lagi oleh seller. Ya, walaupun berakhir dengan warna hijau, perhatikan penolakan makin panjang. Maka ketika nanti ini berakhir dengan merah, bisa diartikan berikutnya akan ada sell lagi. Ya, ada penolakan yang luar biasa, penolakan yang kuat sekali. Kemudian tadi sempat naik, ya, sempat naik tetapi ditolak lagi. Bahkan naiknya tidak sampai ujung yang tinggi lagi. Ya, artinya ini adalah titik tertinggi yang tidak bisa dicapai lagi. Kemudian jelang-jelang berita kita perhatikan yang candle terakhir di H1, candle yang sedang running, pergerakannya diperhatikan di sana. Ya, perhatikan pergerakannya. Nah, tadi kan sempat naik tetapi sampai di sini kembali lagi. Maka besar kemungkinan akan sesuai dengan analisanya tadi, akan menguatkan US dollar. Artinya sell akan muncul lagi di sana. Ya, bisa saja nanti lebih panjang lagi atau terbentur di area support lagi. Ketika terbentur di area support lagi, kemudian kembali ke atas. Nah, di sini bisa jadi titik support yang tidak bisa ditembus, maka di situ peluang buyer untuk terus melanjutkan kekuatannya. Ya. Bagaimana kita melihat yang lain? Kita coba lihat pasangan yang lain. Ya, perhatikan di Euro USD sama pergerakannya, naik. Ada penolakan di sana. Jadi ada mulai penolakan di sana. Dan ini tetap sama, berada di kisaran resisten. Perhatikan, di kisaran resisten dia kembali. Kisaran resisten kembali. Ya, setelah di sini dia langsung turun. Kemudian jelang-jelang berita, walaupun ada penolakan, tetapi mau melebihi dari titik bukanya berat. Ya, maka peluang sesuai dengan analisa juga lebih terlihat di sana. Kemudian bagaimana kalau kita pengen mensiasati berita seperti ini? Ya, kurang 3 menit, usahakan kita sudah bisa masuk di sana. Atau usahakan di 2 menit terakhir kita sudah pasang
pending order di sana. Kalau ini sudah yakin misalkan betul-betul stabil di arah merah sini, bisa dengan menggunakan sell langsung di sana. Kita bisa langsung open posisi sell di sana. Misal ini ya, saya kasih contoh sell. Misalkan lotnya 0,1. Oke, artinya saya masuk di sell 0,1. Nah, karena berita besar, hati-hati kalau berita besar jangan sendirian, harus ada pertahanan, harus ada sabuk pengamannya. Karena kalau berita besar dalam hitungan detik nanti bisa flash panjang, dan itu tentu akan membahayakan ketahanan kita ketika pertahanannya tidak terlalu besar. Maka kita bisa memasangi antisipasinya ya di area berlawanan ya. Kalau tadi sekitaran ini kita bisa ambil separuhnya atau jaraknya dengan titik resistennya ini sama ya. Kita bisa setting begini, ini sell, kemudian yang di atas ini kita pasangi buy stop ya, buy stop di sana 0,2. Kenapa kok 0,2 ya? Karena untuk namanya antisipasi, kita masih memandang ini sebagai tren hijau. Jadi kalau ini dibaca merah sampai sini, hijau sampai di atas, ini yang mendominasi adalah hijau. Artinya buyer tetap mendominasi. Kalau saya gambarkan dengan kekuatan volume, ini merah sampai di sini. Ya, ini merah. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, ini kekuatan merah sampai di sini, sementara hijau ini sampai di sini. Nah, ini sampai ini, volumenya sampai di sini. Artinya apa? Artinya merah masih kalah dengan hijau. Ya, berarti buyer masih mendominasi walaupun belum keluar dari resisten. Makanya kita ngambil di atas resistennya. Ya, kalau sewaktu-waktu nanti betul-betul nanti berbalik dengan cepat, maka makin ke atas pun tidak masalah. Ya, karena kita menggunakan lot yang lebih besar. Dan ini harus dilakukan secara hati-hati dan harus pengalaman, tidak bisa serta-merta dipasangi 2 kalinya. Karena kalau kita tidak bisa mengatasi, nanti lebih parah lagi, tambah kacau. Misalkan ini turun tidak sampai profit, naik nyentuh turun lagi, kan tambah parah kalau kita tidak pengalaman di sana. Ya, kalau saya selalu yang saya utamakan begini, yang lot yang besar. Kalau misalkan naik nyentuh turun lagi, ya saya tetap sambil melihat posisi kondisi terakhir bagaimana dia, ya, support resistennya bagaimana, apakah dia nanti ditembus apa tidak, kita tetap monitor. Ya, yang penting ketika bergerak panjang sampai di sini pun kita bisa sudah antisipasi. Kalau misalkan bergerak panjang sampai di sini 350, berarti pertahanan kita minimal disiapkan 500 pip misalkan. Jadi ketika pasarnya naik sampai 500 pip, nah di situ kita baru putar lagi, dianalisa lagi, direview lagi. Ya, apalagi di mata uang Euro USD, mata uang GU ini biasanya tidak terlalu kenceng, pergerakannya tidak terlalu kenceng dalam waktu dekat. Ya, kecuali di berita-berita tertentu yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya bahas dan saya tuliskan dalam satu soft copy, sudah saya berikan di sana data-data yang fundamental berpengaruh besar. Nanti bisa dilihat lagi teman-teman, data fundamental yang berpengaruh besar sekali, dan itu tentu akan sangat bermanfaat dan berpotensi pada
kita untuk bisa ngambil profit ketika betul-betul memahami. Oke, kembali lagi ke topik lagi karena kita menjelang berita. Perhatikan sekarang masih posisinya masih di titik open posisi yang tadi sell. Kalau yang emas bagaimana? Perhatikan di emas ini tadi. Tadi kan ada pergerakan naik. Ya, tetap didominasi oleh warna merah, apalagi jelang 2 menit masih tebal warna merah, maka akan sangat memperkuat posisi USD yang sesuai dengan yang kita analisakan di fundamental tadi. Yang pertama tadi fundamentalnya dia menguatkan, yang kedua didukung oleh tekanan-tekanan di sini. Ya, tetapi pergerakannya dilihat nanti apakah dia bisa breakout atau tidak. Kalau tidak breakout, maka kita bisa mengambil peluang buy lagi di sana. Yang penting ada peluang naik kita bisa manfaatkan, ada peluang turun bisa memanfaatkan. Itu akan jauh lebih enak, akan jauh lebih indah daripada kita hanya mengandalkan satu arah. Satu arah apa misalkan? Oh, saya menunggu trend line, tren turun. Ini kalau di breakout baru naik. Kalau kita menunggu breakoutnya, ya belum tentu nanti di breakout. Ya, kita bisa memanfaatkan peluang-peluang lebih awal dari data-data yang ada. Seperti yang kemarin saya sampaikan, minimal ada 3 alasan yang memperkuat posisi itu. Ketika kita mau ambil posisi buy, maka ada alasan 3 yang memperkuat posisi buy. Sebaliknya, kalau memperkuat posisi sell, berarti ada 3 alasan juga yang memperkuat posisi sell, sehingga kita yakin open posisi ketika floating minus, kita masih punya batas toleransi karena sebelumnya sudah diperhitungkan. Baik, ini sudah 20.45, belum terlalu berpengaruh. Kita lihat kembali di berita tadi. Kita lihat di berita lagi hasilnya seperti apa. Kita akan coba bandingkan nanti. Kita refresh dulu. Kita coba lihat ini dampaknya pengaruhnya seperti apa setelah rilis berita. Oke, ada hijau ini diklik dulu. Kalau nanti berwarna merah berarti melemahkan, atau nah ini berwarna hijau. Dari 39,3 39,8. Artinya ada peningkatan. Berarti betul-betul USD mau menguat. Kalau USD berada di belakang, pasangan USD berada di belakang, maka akan banyak sell-nya daripada buy. Apakah langsung berdampak? Ya, kalau beritanya sekelas ini tidak terlalu, cuma ada dampaknya. Beda dengan berita-berita besar seperti FOMC dan sebagainya, yang ada kita buat datanya itu bisa flash cepat sekali. Ya, coba kita perhatikan hasilnya. Nah, ini makin tebal kan? Nah, lihat, perhatikan, makin lama makin tebal. Makin lama makin tebal. Walaupun kita tidak tahu perhitungannya, tetapi perhatikan di volume candle, dia makin lama makin tebal. Ya. Kalau di Euro USD masih belum terlalu berpengaruh, di GU justru malah sebaliknya. Di GU malah sebaliknya, pound sterling menguat, euro malah melemah. Coba kita lihat seperti ini. Ya, kalau kita lihat seperti ini, jangan lupa yang penting kita tahu batas support, batas resisten, aman sudah. Kalau yang penting kita tahu dasar utamanya ini, kita nanti lebih aman. Ini support dan resisten. Resisten di sini, support di sini. Tetapi kita jangan langsung ambil terlalu jauh karena melangkahnya sudah jauh. Ya, kita ambil terdekat dulu. Tidak usah jauh-jauh. Kita ambil rejeksinya dulu. Bagaimana rejeksi nanti
ditembus lagi oleh seller. Apakah dia nembus atau bahkan sebaliknya? Ya, walaupun sebenarnya kita tidak membaca berita, kalau kita memahami teknikal sebenarnya bisa saja kita profit di sana, ya, tanpa harus takut dengan berita. Tetapi alangkah baiknya memang kita tahu beritanya. Berita ini tidak terlalu berpengaruh besar, walaupun berdampak besar, tetapi jenis beritanya tidak terlalu besar. Beda lagi nanti kalau FOMC, ada lagi nanti malam ada FOMC. Saya perlihatkan coba ya. Ada FOMC nanti malam jam seperbesar. Nah, ini ada bukan FOMC tapi Fed Chair Powell Speak. Ini adalah pembicaraan kepala Fed. Ya, kepala Fed ini yang menguasai banknya Amerika. Pidatonya nanti tentu akan sangat berpengaruh di pergerakan mata uang US dollar. Jam 1.30. Perhatikan kalau teman-teman masih nanti monitor, pasti berpengaruh besar di sana di US dollar. Ya. Dan berita besar itu pengaruhnya tentu sebelum berita itu dirilis akan tampak di sana. Jangan khawatir, ada selalu energi yang muncul di sana. Sebelumnya pasti ada dampak di sana. Ya, kalau ada berita besar pasti ada terlihat di sana. Sehingga kita bisa membaca dan mendeteksi lebih awal mau kemana. Karena ini tidak ada angkanya. Kalau cuma pembicaraan begini, cuma pidato begini, ini tidak bisa diterka dengan angka. Yang ada kita membaca teknikalnya nanti seperti apa. Ya, ketika mau naik kenceng pun ada sinyal, pasti ada sinyal di sana nanti. Hanya saja teman-teman harus betul-betul detail kalau begitu. Ya. Dan ini hati-hati kalau yang berita-berita besar seperti ini, pastikan steril di 30 menit sebelum berita ini. Ya, tidak punya transaksi. Karena kalau punya transaksi dan lotnya cukup besar, tidak selesai di jam ini, nanti bisa berbahaya ketika berlawanan dengan posisi entry kita. Ini bisa bergerak 800 sampai 1000 juga nanti. Ya, tapi tidak selalu begitu. Cuma ini pengaruhnya cukup besar yang berita ini. Sehingga teman-teman bisa lebih hati-hati. Jangan sampai mengumpulkan sedikit demi sedikit habis karena kena berita. Dan ini sering terjadi pada banyak trader, termasuk saya dulu di awal juga begitu. Sangat tidak mengindahkan berita, begitu ada berita besar seperti itu habis. Kemudian saya juga mengingatkan teman-teman yang trading di jam-jam news besar seperti ini, ada yang mereka mengindahkan, ada yang tidak mengindahkan. Akhirnya apa? Habis ketika berita itu. Dan itu selalu pas saya monitor, waktu itu sering saya monitor di malam hari, jam-jam itu saya monitor, sudah saya ingatkan berkali-kali. Bahkan hati-hati penggunaan lot, ya. Tetapi karena mereka belum mengalami, ya, maka mereka mencoba untuk mengeksplor sendiri, mencoba dengan gaya-gaya sendiri. Apa yang terjadi? Betul-betul habis kena berita itu. Ya, bukan kita ini sok pinter mendahului, tidak, karena pengalaman panjang yang begitu itu sudah makanan harian dulu, sudah tuwuk dengan begitu. Makanya kita bisa memberikan wanti-wanti, kita bisa memberikan warning ke teman-teman itu tujuannya biar hati-hati. Ya, kalau hati-hati tentu nanti akan meminimalkan kerugian kita sendiri yang nanti berdampak. Ya, karena teman-teman mungkin belum terlalu detail, ya, belajar banyak di berita seperti itu. Kembali lagi kita ke US dollar, ke XO. Ya, perhatikan ini kan lumayan. Di emas ini pergerakan walaupun tidak terlalu besar, ini ribuan nanti kalau
turun sampai sini? Oh, sampai belum sih, 200-an. Ya, 200 lebih itu sudah bagus. Bagi saya 200 sudah bagus karena kita menggunakan, kalau saya lebih senang lotnya diperbesar, pipnya diperkecil. Artinya apa? Artinya saya perbesar lot tetapi saya cepat keluar walaupun pipnya kecil. Ya, tapi tetap kehati-hatian, tetap perhitungan juga diperhatikan. Ya, karena tanpa pengalaman dan tetap ugal-ugalan menggunakan lot akan sangat-sangat membahayakan dan berpeluang untuk habis. Ya, tanpa kita berpengalaman untuk mengatasinya. Berapa kira-kira ketika kita menggunakan high risk? Ya, kalau saya biasa cuma di angka 2000 sampai 5000 pips saja. Apa artinya? Oke, saya coba untuk berikan gambaran. Saya tidak menyuruh teman-teman ikut seperti saya, tetapi saya akan mencoba memberikan gambaran saja. Ya, seperti apa nanti pengaruhnya, seperti apa nanti kelebihannya. Tentu semuanya punya plus minus. Ya, kalau saya pertahanan paling sekitar 2000 sampai 5000 pips. Ini bisa di XO, di emas. Dengan lot berapa? Modal berapa? Modal sekitar 1400 sampai 2000-an. Tetapi saya lebih cenderung di tengah-tengahnya. Biasanya kalau sudah di atas ini saya ambil di akun yang lain, saya simpen untuk antisipasi ketika nanti saya butuh, saya tinggal injek saja, tidak perlu harus tukar duit, tidak perlu harus transfer dulu, tidak perlu. Sehingga ini menjadi kelebihan tersendiri. Sama juga teman-teman misalkan punya dana 2000, mungkin bisa dipisah menjadi 2, 1000 untuk transaksi, 1000 untuk backup, cadangan. Cadangan ini diperlukan ketika nanti betul-betul kondisi yang ekstrim, ya kita punya transaksi yang belum terselesaikan, maka ini bisa diinjekkan dulu. Nah, di sana kita bisa mengambil peluang. Artinya awalnya misalkan kekuatannya kecil, ketika diinjek nanti akan kita bisa punya segar kekuatan lagi. Ya, untuk menyelamatkan yang ada. Ya, saya jarang sekali saya cut loss, ada cut loss tertentu, tetapi terkadang saya lakukan recovery. Ya, recovery misalkan sell, kemudian saya tunggu betul dia turun lagi sampai titik puncak support, ya saya masuki buy limit lagi di sana dengan lot agak besar sedikit, dengan harapan naik tidak terlalu tinggi, bisa membantu mengurangi kerugian yang atas, baru saya close semuanya. Ya, itu selalu saya punya backup dana untuk antisipasi. Ya, oke, saya coba untuk kembali lagi. Saya coba untuk kembali lagi buat contoh perhitungan tadi. Kenapa dengan modal kecil bisa mendapatkan maksimal? Yang pertama tentu harus memahami teknik dan simulasinya. Yang kedua tentu harus berpengalaman, mencoba banyak sekali, akhirnya berpengalaman menjadi kebiasaan yang refleks. Ya, saya selalu menggunakan angka sekitar 1500-an, sekitar ini sudah. Walaupun naik jadi 3000, selalu saya gunakan di antara ini, kira-kira sekitaran ini untuk transaksinya. Kemudian kecepatan saya buat
stabil. Artinya seperti apa? Saya selalu menggunakan lot yang selalu itu saja, 0,25, 0,55, 0,75. Kok besar sekali padahal modalnya cuma segini? Ya enggak apa-apa, enggak masalah kan. Yang penting saya paham, saya sadar high risk. Saya juga menyadari ini risiko tinggi. Tetapi ketika kita betul-betul bisa memanajemen dengan baik, ya tentu akan berbeda hasilnya. Dan ini tidak bisa dilakukan semua orang. Harus betul-betul yang pertama tahu teknik dan ilmunya, yang kedua berpengalaman. Karena kalau kita hitung secara matematika ini tentu kecil sekali, ya ketahanannya. Kalau saya coba hitungkan ya, biar teman-teman nanti juga bisa belajar banyak di sana. Bukan saya menyuruh untuk high risk, tetapi bisa menjadi minimal referensi. Kenapa bisa seperti itu? Saya kok enggak bisa. Nah, nanti terpacu untuk belajar. Belajar itu tidak harus pakai real dulu, pakai demo juga enggak masalah. Justru di demo dulu yang berdarah-darah dulu, baru nanti ketika real kita sudah anteng, sudah tenang, tatak. Saya akan coba untuk kembali lagi menghitung ini. Ya, kekuatan saya berapa? Kalau saya menggunakan 1500, ya 1500 dibagi 0,25, maka kekuatan saya 6000. Dan ini pun saya bisa 3 kali, artinya kan lebih kecil lagi. Saya menggunakan 2 kali 0,25 pun berarti kekuatan saya cuma 3000 pips. Nanti berbalik arah, misalkan ini kasarannya, bahasa kasarnya ketika market berbalik 3000 pips saja habis modal saya. Ya, tetapi dari pengalaman yang ada, kita tidak membiarkan market itu betul-betul berbalik panjang, kita biarkan. Tentu kita ada recovery, ada settlementnya. Bisa saja nanti ketika ini sudah minus 500 misalkan, saya cut loss, atau saya pasangi ketika sudah betul-betul area titik lemahnya, titik ring, kemudian titik resisten atau supportnya, di situ saya masuki lagi. Saya pakai pending order di sana dengan lot yang lebih besar. Nah, inilah gunanya backup dana tadi. Saya bisa mengucurkan, saya bisa menginjek lagi dana ini. Saya masuki misalkan 1000, artinya modal saya jadi 2000, ya ini menjadi 2500. Ya tentu ini kan punya kekuatan. Ketika naik minusnya cukup panjang, kemudian di ujung support dan resisten, supportnya di atas misalnya, ringnya sudah memenuhi syaratnya, sudah muncul sinyal pembalikan atau reversal, maka saya bisa gunakan 0,55 di sana. Harapan saya turun tidak sampai menyentuh yang entry yang pertama. Saya bisa membantu mengangkat minusnya ini menjadi plus kalau kita kalkulasi semuanya. Ya, sehingga ini misalkan ini minus 500, yang ini plus 600, ya saya bisa close semuanya. Minusnya saya close, bukan yang saya close bisa yang plus saja, bukan. Ya, metode kita selalu menyelamatkan yang minus itu jangan sampai close-nya rugi. Dengan cara apa? Dengan cara recovery namanya tadi. Recovery itu bisa menutup atau meminimalkan kerugian yang sudah terjadi tanpa harus dilakukan cut loss. Dan ini perlu dicoba dan perlu dilatih. Ya, jangan selalu menggunakan lot yang
ganti-ganti yang tidak pernah mengalami, nanti suatu saat kesulitan ketika nanti berbalik. Biasakan dengan kecepatan stabil, kita akan mudah untuk mengendalikan, mudah untuk mengenali, dan nanti kelama-kelamaan akan menjadi refleks, menjadi kekuatan alam bawah sadar, sehingga ketika turun atau berbalik sekian pun nanti langsung refleks, langsung otak kita langsung berpikir seperti ini. Oh, yang saya lakukan seperti ini. Oh, turun sekian, nanti saya harus begini. Dan itu harus perlu dilatih berulang-ulang. Tidak bisa hanya 1 kali 2 kali, harus dilatih berulang-ulang dengan mengalami perjalanan yang liku-likunya tadi. Dan ini harus dicoba. Mencoba jangan pakai real account kalau mencoba. Namanya menguji itu harus dengan demo dulu biar nanti aman, tidak merusak dari modal kita. Kecuali jangan banyak duit yang sudah menjamur, artinya sudah tidak banyak dipakai, ya enggak apa-apa, silahkan saja. Ya, seperti itu. Mungkin kalau cocok dengan metode saya ya silahkan jalankan, kalau enggak silahkan sesuaikan dengan karakter teman-teman semuanya. Ya. Sehingga ketika saya menggunakan lot lebih, ya, misalkan target saya 100, ya, dengan modal 1.500, lot 0,25 ini hanya butuh 50 pips saja selesai. Ya. Padahal saya jarang menggunakan yang 50, minimal 100 pip. Dan ini kita bisa dapat dengan cepat ketika kita di pasangan emas. Kalau di Euro USD agak berat. Di Euro USD kisaran 30 sampai 60 sudah, 30 50 lah. Kalau marketnya ramai bisa 80. Ini kondisi-kondisi kita, artinya kondisi ideal kita cepat keluar dari market. Ya, kecuali kita bermain dengan long term trading atau trading jangka panjang. Diingat kalau trading jangka panjang, kalau tidak siap dana yang besar, ya, maka jangan harap nanti akan keluar dengan selamat di sana. Hari ini rugi 200, modal cuma 1.000, hari ini rugi 200, dibiarkan menunggu, siapa tahu besok turun. Ya. Ternyata besok pagi bukan turun tapi naik tambah tinggi. Tunggu lagi, minus sudah 400. Masih selalu berharap dan berharap. Ya, itu bukan mindset trading seperti itu. Kalau mindset trader yang betul-betul profesional, langsung direview. Ketika salah kita ambil posisi, harus sadari, oh saya salah betul. Berarti apa yang harus saya lakukan? Lakukan recovery atau cut loss dulu. Cari peluang lagi, ya, baru kita nanti mengembalikan. Memang kalau kita tidak punya backup agak susah mengembalikan yang begitu. Tetapi kalau punya backup dana, bisa diinjek dulu, kita bisa dengan cepat nanti mengembalikan kerugian kita. Dengan tidak bermain dengan lot yang besar-besaran, tidak bermain dengan lot yang ugal-ugalan. Karena bermain dengan lot yang selalu over akan sangat membahayakan dan berpeluang untuk MC. Ya, karena emosi biasanya. Ketika minus, ketika buy pasang 0,1 minus, ternyata turun. Sampai di bawah ditambah lagi, buy lagi. Sudah market betul-betul sudah hendak bersahabat, masih ditambah dan ditambah. Apa yang terjadi? Penumpukan entry yang satu arah. Ya, sementara marketnya tidak bisa dilihat karena betul-betul kuat sekali. Resisten ditembus. Masih tembus lagi. Ya, itu namanya big player. Jangan melawan kalau sudah besar seperti itu. Apa yang dilakukan? Segera review analisa kita. Kalau betul-betul kita sudah ketinggalan, langsung cut loss atau lakukan recovery. Bisa dengan buy limit, bisa dengan sell limit, bisa dengan buy stop, sell stop dan sebagainya.
tujuannya untuk mengamankan dan menyelamatkan yang sudah ada. Ya, kalau tidak mau di cut loss, ya bagaimana caranya supaya bisa terselamatkan. Ya, sangat berbeda ketika kita betul-betul menggunakan lot-lot yang normatif. Lot yang normatif seperti apa ya? Kayak kemarin saya jelaskan itu misalkan 0,02, 0,01. Ya, ini sampai memutih rambutmu nanti non sewu ya. Enggak bisa mengcover kebutuhan. Ya, ini terus terang kita ngomong bisnis juga peluangnya, ya. Tidak ada salahnya yang begini, justru untuk belajar ya enggak masalah. Masalahnya kalau kita fokus, kalau kita betul-betul monitor lama dengan hasil yang terlalu kecil, siap enggak kira-kira panjenengan semua? Kalau siap ya enggak apa-apa. 1 hari $5 misalkan. Sudah cukup ya, syukuri ya enggak masalah. Untuk bisa mendapatkan $5 saja dengan 0,01 ini membutuhkan 500 pip. $5 ini cuma $5 ini sekitar 60 ribuan lah rupiah, misalkan 60 ribu. Kira-kira cukup enggak seperti ini? Kalau jangan cuma bermain-main, cuma tambah-tambahan buat rokok ya enggak masalah. Yang jadi masalah ketika kita enggak punya kerjaan lain, kita fokus di situ, kita mengandalkan trading, tetapi hasilnya begini, pasti goncang rumah tangganya. Kebutuhannya tidak tercover, sementara kerjaannya memakan waktu yang panjang, mentelengi lihat layar lama sekali. Itu membuat orang juga nanti jadi bosan, apalagi tidak menghasilkan. Ya, kecuali menghasilkan tidak masalah. Ya, mau marah nanti ditutup dengan dolar itu. Ya, itu kira-kira yang bisa saya gambarkan. Ketika kita menggunakan lot yang agak besar, misalkan 0,2, ketika ini bergerak 100 saja, ini sudah dapat 20. Nah, 20 kan sudah lumayan. Ya, kalau kita transaksi tidak hanya 1 kali, misalkan 5 kali, ya ini hanya butuh 40 pip saja. 40 pip selesai, 40 pip selesai. Kalau pip kecil itu banyak dapatnya daripada kita menunggu pip yang banyak. Profit yang dengan menggunakan pip kecil akan lebih bisa tersentuh daripada mengharapkan pip yang besar, target 100, target 200, target 300. Ya, kalau pakai jangka panjang ya tidak apa-apa, tapi kalau pakai jangka pendek kemudian pertahanannya tidak kuat, begitu ada koreksi sudah mumet sudah, apalagi koreksinya cukup mengkhawatirkan, memakan dana kita yang cukup banyak, sudah derderan dulu, hatinya sudah deg-degan dulu. Ya, itu perbandingannya. Kita menggunakan lot standar dan kita menggunakan sedikit berani, tetapi tetap menggunakan perhitungan. Perhatikan, kita kembali lagi ke laptop lagi, kembali lagi ke layar. Apa yang saya sampaikan tadi, beritanya bagaimana dampaknya. Tadi di sini ternyata breakout. Nah, ini kalau kita tadi masuk, nah ini juga sama. Sell saya tadi sudah dapat di sini. Dia sempat naik tapi sedikit, ini tidak sentuh yang atas, tidak kesentuh, selnya dapat. Sama juga dengan emasnya dapat. Kalau kita ngambil tadi pasti dapat. Ya, di emas lebih banyak. Nah, 700 pip, 700 pip bayangkan. Kalau pakai 0,2 saja 700 sudah
$300 lebih. Ya, $300 satu kali transaksi, sudah tidak usah transaksi lagi sudah. Ya, walaupun ada peluang, sudah biasakan disiplin untuk mendapatkan yang kita harapkan. Ya, harapan kita misalnya cuma 100 dapat 300, ya sudah. Kemudian harapan kita 100 satu hari itu, tetapi berat sekali di angka satu hari cuma dapat 75. Ya sudah, selesai saja, tidak usah dipaksakan mencari kekurangannya, terima saja. Kadang rezeki itu ada kalanya panjang, ada kalanya besar, ada kalanya kecil. Yang penting masih profit, itu sudah jauh lebih bagus daripada kena floating minus yang tidak jelas ujung pangkalnya, belum ketemu. Masih minus itu masih belum ketemu ujung pangkalnya, masih nanti mau tambah minus atau bisa plus, ya masih belum jelas. Tapi kalau sudah profit, sudah jelas masuk kantong, withdraw bisa, pasti bisa juga. Ya, jadi kita kembali ke materi tadi. Sebenarnya analisa itu gampang. Ya, kalau saya ambil paling gampangnya saja, ya tidak perlu ribet dan tidak perlu harus menghafalkan ini dan itu. Sebenarnya kuasai dua jenis ini sudah bisa menghasilkan nanti. Apa itu dua jenis itu? Yang pertama, ya, paham perbandingan candle. Yang kedua, paham area support dan resisten. Ya, jenengan cuma menguasai dua ini, sebenarnya meraba-raba pun ketemu nanti. Meraba-raba pun nanti ketemu peluang. Yang paling susah itu nanti perbandingan candle. Seperti apa perbandingan candle? Yang tadi sudah sering saya jawab, sering saya sampaikan. Perbandingan candle itu lihat candle sebelumnya. Ya, dia turun, kemudian di area support ini dia mantul. Nah, sudah mantul di sini lagi 3, sudah mantul tidak bisa menembus, maka di sini peluang buy, masuk buy di sana. Ya, target jangan muluk-muluk, sudah seperti saya sampaikan tadi, ngambil 100 pip. Kalau di emas gampang, kalau di euro USD 30 sampai 60, tidak usah terlalu muluk-muluk. Nah, ini satu body ini sudah dapat, sudah selesai, kita keluar. Begitu keluar, market bergerak, jangan masuk lagi, biarkan dulu, tenangkan pikiran dulu, ya, turunkan tensinya. Ya, apa maksudnya? Ya, keinginan yang meledak-meledak itu turunkan dulu, biar nanti dingin dulu. Kita pahami dulu ada apa lagi di sana. Ya, misalkan ini ternyata hijau. Nah, hijau panjang pun tidak boleh masuk di sana. Nah, biasanya teman-teman sangat terkecoh dengan volume panjang. Ini masih bergerak, misalkan volume panjang tebel, bergerak cepet naik terus sampai bodinya tebel di sana. Nah, biasanya teman-teman tidak sabar di sana. Oh, ini mau naik lagi, berarti mau naik lagi, masuk buy. Ternyata begitu masuk buy, makin lama makin surut, makin lama makin turun, ditutup dengan turun. Yang di sini tadi terkatung-katung menggantung di atas tadi, yang punya buy tadi pasti minus sudah. Nah, kalau sudah begini, ketemu begini, kalau yang minus tadi ya jangan dibiarkan dan jangan berharap lagi untuk naik lagi kalau ada penolakan yang kuat begini. Apalagi ada berita jam-jam itu sangat berbahaya dan harus segera dilakukan settlement, penyelesaian atau recovery. Misalkan terlalu di sini kelihatan sudah, ini naik sebentar tidak mampu, sudah naik tidak mampu, tidak sampai di atas tadi, turun jadi warna merah, sudah selesai. Yang ini, yang atas ini harus diselesaikan dulu. Atau dari sini tadi sudah turun jadi merah, ini pasangi buy, pasangi sell boleh. Ya, yang penting pengalaman di sana, apalagi makin kuat. Ya, tujuannya untuk menyelamatkan, mengurangi yang ini dengan tidak close yang besar,
kita bisa mengurangi di sini. Minimal mengurangi kerugian, bukan harus plus loh ya. Mengurangi dulu, menyelamatkan. Ya. Syukur-syukur tadi di sini tidak jadi naik, tidak jadi buy karena betul-betul belum selesai. Tunggu sampai selesai dulu. Ya minimal 2-3 alasan, jangan lupa. Kalau di atas tidak ada yang disentuh, jangan masuk di sana. Ya, kecuali yang bawah tadi kan disentuh, ada banyak alasan, banyak rejeksi, support tidak disentuh, sudah muncul warna hijau dan lebih besar dari yang sebelumnya. Ini perbandingan, kita banding-bandingkan saja. Ya, kemudian ada berita dilihat tadi naik seperti apa. Di menit-menit terakhir perhatikan di detak-detaknya atau di volatilitasnya ketika market sedang running itu seperti apa, sampai jelang-jelang news dirilis. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau mau turun pasti ada sinyalnya, mau naik pun ada sinyalnya. Walaupun tidak lihat berita pun sebenarnya kalau dari begini ketemu sudah ini ditolak, warna sudah jadi merah. Tadi tidak sampai di titik bukanya kembali lagi, tidak sampai titik buka kembali lagi ke bawah lagi, turun terus begitu. Kelihatan mau turunnya, kelihatan sudah. Apalagi sudah rilis data keluar menguatkan, maka berpengaruh dan berdampak akan lanjut selnya. Ya, tadi sudah saya sampaikan, belum kering saya ngomong. Ya, ini bukan saya rekayasa, enggak, ini marketnya berjalan sesuai dengan market yang ada. Semuanya secara live kita tidak bisa melakukan editing, tidak bisa yang begini-begini ini. Ini berjalan semuanya bisa monitor semua teman-teman. Sehingga ketika saya juga salah nanti saya kasih tahu, oh ini transaksi kita betul keliru, ini sudah ada penguatan berlawanan, berarti harus segera cut loss atau ambil recovery. Ya. Bahkan ketika di grup pun saya selalu sampaikan kalau saya rugi, tetap saya sampaikan ruginya itu. Kemudian recovery-nya seperti apa saya sampaikan. Dan berakhir dengan plus bagaimana caranya. Itu bukan saya untuk sok pinter-pinteran, sok sombong-sombongan ditunjukkan, bukan. Maksud saya itu bukan begitu. Saya tetap pengen teman-teman itu belajar banyak di sana, bisa mengedukasi teman-teman. Kemudian ada yang bertanya, kita sampaikan sehingga ada koreksi, ada pembelajaran dari yang belum baik menjadi lebih baik, masih keliru menjadi lebih baik, seperti itu. Ya, oke. Mungkin terlalu banyak saya sudah sampaikan. Saya akan mencoba untuk membuka diskusi buat teman-teman. Kalau ada mau bertanya, kalau ada menyampaikan apapun terkait fundamental, terkait teknikal, terkait analisa yang saya sampaikan tadi, monggo silahkan disampaikan. Terkait dengan yang tadi yang barusan saya sampaikan, dengan hanya menguasai dua ini bisa profit, saya pastikan bisa. Tahu perbandingan, tahu daerah support dan resisten. Support resisten tidak perlu dengan hitungan matematika yang normatif, ada rumusnya memangnya. Untuk menghitung support resisten itu ada rumusnya, tetapi ketika kita masuk di lapangan, kita membutuhkan cara kerja yang cepat dan tepat. Ya, yang penting logis dan bisa profitable. Itu yang paling penting daripada menghitung yang rumit tetapi ujung-ujungnya rugi, ujung-ujungnya MC, sama saja. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya, saya buka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab, sesi diskusi. Siapa saja mau bertanya, silakan. Silakan Mas. Tanya Mas. Ya Mas. Gini Mas, kalau kan tadi dibuka lot 0,25 kan? Ya. 0,25. Setelah tidak sesuai dengan prediksi, nah kita kan berdasarkan support dan resisten untuk OP yang keduanya, anggaplah yang martinya tadi Mas. Itu kira-kira yang bisa menentukan memang sudah mentok ke bawah ataupun ke atas gitu gimana Mas ya? Dia selalu bingung gitu loh. Oke, ada lagi? Halo? Ya, ada lagi pertanyaannya? Itu aja Mas. Oke, baik. Pertanyaan pertama, ketika menggunakan 0,25 kemudian menggunakan marti atau seperti apa, titik support resistennya bagaimana biar nanti tidak tambah parah.
artinya begitu. Baik, yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada saya jawab dulu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Ketika kita menggunakan lot 0,25 misalkan, kemudian ketika marketnya masih minus, kemudian untuk mengetahui bagaimana titik support resistnya, apakah betul sampai di situ atau tidak. Nah, yang perlu saya tekankan, jenengan harus betul-betul hitung dengan matang modalnya, ya. 0,25 itu floatingnya berapa, modalnya sisa berapa. Kalau misalnya punya injek dana cadangan, tentu akan lebih meyakinkan kita. Tetapi ketika hanya modal 1.500 tadi satu, kemudian minusnya berapa, misalkan minus 500, berarti 1.500 kepotong 500, sudah 2/3-nya, 30% sudah. Artinya kalau sudah di atas 20%, maka tentu akan sangat beresiko ketika kita menggunakan lot yang sama, apalagi lebih besar dengan jarak yang terlalu jauh. Jaraknya terlalu jauh, yang satunya sudah ketinggalan jauh, yang satunya baru nyusul. Kemudian kita belum tahu apakah ini betul support apa belum, atau resisten atau belum. Ya, caranya dengan cara yang sama, tetap kita perhatikan. Ya, kita perhatikan terdekat dulu. Kemudian sekali lagi di 5 hari terakhir cari yang terbesar. Ya. Yang 5 hari terbesar berarti saya cari yang merah ini. Berapa ini? Oke, 3.500. Artinya sekarang berapa berjalan? 2.500. Berarti masih ada peluang 1.000 pip lagi. Artinya masih ada lagi. Ketika nanti marketnya masih kuat, ini masih berpeluang lagi, turun lagi. Nah, masalahnya kita tahan enggak nanti? Ya, ketika betul-betul turun, tahan enggak? Kemudian dilihat seperti ini. Untuk menambah lagi, hati-hati dengan menggunakan marti. Kalau marti itu betul-betul kalau tidak dilakukan dengan hati-hati bisa keseret cepat habisnya, karena double satu arah tadi. Nah, kalau saya biasa lakukan dengan hanya menggunakan pergerakan koreksi dan pergerakan kecilnya saja. Ya, dan saya juga tidak terlalu besar. Kalau misalkan minus, kalau sudah 500 begitu ya enggak saya teruskan, apalagi modalnya 1.500. Tetap kita perhatikan, misalkan 0,25 sudah bergerak 1.000 pip, berarti 0,25 kalikan 1.000, 250 pip, harus segera cut loss atau di recovery. Recovery-nya jangan nunggu lama. Ya, saya biasanya kalau di emas dan sudah sering kali menguji, di angka 1.000 pip itu sangat berbahaya. Artinya betul-betul harus segera melakukan recovery, harus segera melakukan tindakan. Tindakan itu seperti apa? Bisa di cut loss, bisa di recovery sekitaran itu. Contoh, kita tetap perhatikan pergerakan. Ya, misalkan begini, ini kan masih turun misalkan. Kalau sudah pernah turun begini, saya biasa pasangi pending order buy limit di ujungnya. Ya, saya pasangi pending order di ujungnya. Walaupun nanti turun, tetapi pasti nanti ada koreksi di sana. Ya, coba kalau tidak percaya perhatikan yang sudah pernah dicetak, harga sudah pernah dicetak, kemudian kekuatan besar begini. Ya, dan ini sering saya lakukan dan saya langsung share ke teman-teman di grup seperti itu. Jadi semuanya tahu semuanya, metode kita tahu semuanya. Kalau nanti berbalik lagi seperti apa, kita sudah lakukan berbagai simulasi. Ada kalanya yang sini saya potong, karena pernah juga yang saya hapus duluan, saya cut loss duluan 300 pip, $300. Ya, dengan di cut
pertama, paling tidak kita tidak memikirkan yang rugi, tidak memikirkan yang ada. Jadi fokus kita adalah mencari jalan keluar, bukan berkutat di masalah, tetapi bagaimana mencari jalan keluar. Ya, tetap perhatikan area-area support resisten, kemudian ringnya. Tadi ringnya kan masih jauh, jadi masih berpeluang untuk turun lagi. Dalam kondisi buruk masih sampai di sini. Ya, 1000 tadi mungkin bisa sampai di sini. Nah, ini kan ada support juga di sana. Ini sampai di sini. Dalam kondisi buruk ini bisa. Di emas, karakter emas itu ketika sudah kuat, kalau dilawan dia hancur, bisa hancur. Dan ini saya sudah melakukan uji coba pertama sama gulung-gulung dulu, tapi tidak sampai habis. Minimal paham karakternya, harus betul-betul paham karakternya. Ini berbeda dengan euro, berbeda dengan GU. Karakter emas itu kalau sudah kuat, hati-hati ya, kelihatan menembus di area support tetapi bisa ambles lagi, panjang lagi. Ya, makanya hati-hati menggunakan marti juga, harus latihan. Nah, latihan ini ketika jenengan tidak nyoba, saya juga tidak bisa koreksi. Ketika jenengan nyoba, ya nanti kemudian titik martinya di mana, coba nanti berbagi dengan saya, screenshotnya dikirim ke saya, sehingga saya bisa mengenali, bisa memberikan analisa market yang saat itu dan kondisinya. Kalau gambaran begini terkadang itu susah, Mas. Ya, akan jauh lebih bagus lagi ketika punya order, ya, apakah itu masih latihan atau masih pakai sen, terserah. Yang penting mencoba, bukan hanya teori tetapi mencoba. Ketika kondisi buruk, coba di screenshot, difotokan, baik di chat maupun di angkanya, kirim ke saya, tanyakan, nanti saya bantu bagaimana penyelesaiannya. Ini saya berikan titiknya di mana, kemudian ambil solusinya bagaimana. Dan ini bukan 1-2, teman-teman hampir semuanya kalau ada masalah begitu. Bukan saya ini sok pinter, bukan, non sewu, tetapi alhamdulillah semuanya bisa tercover, bisa terselesaikan dengan rekomendasi kita. Makanya tiap hari banyak yang masuk minta rekomendasi, minta pertimbangan. Ya, pertimbangan itu mau dipakai atau tidak kan nanti kembali ke masing-masing teman juga. Yang penting saya memberikan masukan, saya membantu memberikan analisa sesuai dengan fakta. Saya tidak ada kepentingan dengan transaksi itu, karena teman-teman berbeda, broker juga silahkan. Semuanya kita tujuannya sama, untuk mencari profit. Yang penting saya tahu posisinya, kemudian marketnya seperti apa. Nanti saya bisa memberikan gambaran, karena berbeda, Mas. Tiap kasus sangat berbeda. Hari ini kasusnya belum tentu nanti sama dengan bulan yang kemarin, dan juga belum tentu sama dengan besok atau lusa ya, dengan kasus yang hampir sama. Ya, karena marketnya berbeda, kondisinya berbeda. Ya, kondisi historinya juga berbeda. Ya, jadi penggunaan marti tetap hati-hati. Perhatikan area-area support resisten, area ringnya, tertingginya berapa, harus dilihat betul. Kalau Toto sudah tidak bisa teratasi, ya harus mau tidak mau harus di cut loss duluan. Ya, coba perhatikan, saya coba tadi di ujung pakai buy limit, di sini nyangkut, nanti nyangkut, ya, kira-kira nanti sampai di mana? Ya, saya tidak mendahului, tetapi kalau cuma koreksi pasti ada nanti. Ya, walaupun masih berpeluang dan berpotensi ini daerah sini. Ya, karena itu selalu saya sampaikan, ring 5 hari terakhir cari yang tertinggi. Untuk apa? Untuk keamanan kita, pertahanan kita. Ketika nanti ini turun, ternyata masih jauh. Jadi jangan berharap walaupun kesentuh satu support dia langsung balik, belum tentu juga. Apalagi di emas, di pasangan emas ini luar biasa. Begitu nanti ditembus, bisa nanti berapi lagi, bisa lagi tambah kuat. Emas kalau makin kuat, kalau sudah kuat, jangan coba-coba dilawan dengan sembrono, karena betul-betul luar biasa. Ini pengalaman saya di emas kali. Sering saya pernah satu kali
minus sampai 1000 pernah. Akhirnya saya 3 kali top up, 3 kali harus nginjek hanya untuk menyelamatkan yang atas. Akhirnya apa? Tidak bisa selamat. Walaupun saya pernah minus 1000, tidak bisa selamat. Tetapi minimal mengurangi kerugian. Kerugian saya dari 1000 bisa menjadi negatif 72. Itu bagi saya sudah luar biasa. Bukan terus mencari untung, keluarnya harus untung, tidak. Jangan memaksakan diri ketika market sudah berat, market sudah menjauh, ya. Jangan terus mikir kita untung dan untung. Mikir kita bagaimana bisa menyelesaikan, minimal mengurangi kerugian. Kalau bisa ya positif tentu. Itu. Nah, saya biasa melakukan seperti itu ketika dia mencetak harga di ujung-ujung begini. Saya biasanya saya tambahi agak besar dikit, Mas. Nanti harapan saya biasanya naik ya paling enggak separuh begini, saya cut semuanya, saya stop semuanya, baik yang min maupun yang plus. Terkadang juga masih minus, tetapi minimal saya mengurangi, ya, tidak jadi cut loss yang besar tadi. Nanti baru ada peluang lagi saya masuk lagi, dan itu saya tunjukkan kalau di grup itu, Mas. Saya langsung, Mas, kalau mau buy itu saya tunjukkan ini posisi saya saat itu buy, ya. Kemudian hasilnya bagaimana saya langsung sampaikan ke teman-teman juga secara langsung, ya. Terkadang juga 1 candle 2 candle juga tidak selesai, ada kalanya juga bisa agak panjang, bahkan pernah saya menunggu sampai jam 4 pagi juga pernah, tetapi hasilnya bukan hanya plus tapi bisa 2-3 kali lipatnya, karena ya ibaratnya mengerahkan semua kekuatan. Tetap kita kepala dingin, kita tetap review semua analisa yang ada, ya. Jangan hanya mengandalkan titik support, resisten dan ringnya saja, tetapi kita kerahkan semuanya, kita ukur semuanya, ya. Tetapi jangan lupa di sana setiap market selalu ada batasnya, tidak ada market yang terus-terusan bablas. Yang penting kita bisa manajemen dengan baik. Itu kira-kira jawaban dari saya, Mas. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Perhatikan, memang kalau emas kalau besar begini, kalau emas kalau memang sudah kuat begini. Yang penting kita ada ukurannya, kita bisa masih ukur kekuatan kita. Kalau kita sudah tidak kuat, ya 1000 sudah tidak kuat, ya sudah, apa boleh buat. Kalau di emas begitu. Kalau emas harus pengalaman panjang dan harus banyak latihan, Mas. Kalau di emas jangan disamakan dengan di Euro USD, dengan di GU agak lempeng. Kalau di emas tidak, Mas. Dan karakter itu kita sendiri nanti yang ngalami. Kalau saya ceritakan terkadang belum tentu nanti sesuai dengan pemikiran, karena jenengan selama ini mungkin tidak terlalu fokus di emas, mungkin di mata uang yang campur-campur, tidak tahu. Kalau fokus di emas nanti akan ketemu karakternya, pasti ketemu. Yang penting jangan noleh sana sini, fokus di emas, ya. Saya dulu awalnya di Euro USD, fokus 2 tahun terus di Euro USD, habis itu ganti GU, habis itu terakhir ikut di emas, dan fokus di emas, nanti ketemu semua. Euro itu seperti apa, emas seperti apa. Kalau kita hanya mengikuti indikator, tidak ketemu, kita tidak bakalan ketemu yang namanya karakter pasangan itu seperti apa, karena kita sudah diracuni dengan garis-garis itu, apalagi dengan warna-warni yang sangat beraneka ragam. Kalau saya bikin pusing malah, ya. Di awal juga begitu, saya awal-awal dikasih pembelajaran begitu. Saya bukan saya tambah pinter, makin banyak belajar indikator makin mumet saya. Itu saya, mungkin teman-teman tidak seperti itu, kan beda. Yang penting ini saya pengalaman, terus terang lebih ke market yang berjalan, lebih ke psikologi market, dan ya market yang sedang running, kita lihat yang ada perbandingannya seperti apa, kemudian titiknya seperti apa, kekuatan seperti apa. Selalu tidak ada kekuatan yang bablas, sehebat apapun pasti ada batasnya. Coba perhatikan ini yang tadi. Nah, ini mendekati yang berikutnya sini. Ketika kita punya dana cadangan di backup di sana, das kuat, ya, nanti
ketika di area-area sini sudah mulai lemah, kita masuk di sini agak besar. Dan ini kita lakukan ketika kita sudah ada dana backup. Kalau hanya dana awal tadi ya tidak bisa, sudah pasti tidak bisa sudah. Dan itu sangat membahayakan. Baik, seperti itu Mas. Ada pertanyaan lagi silahkan. Kalau mau bertanya teman-teman yang lain, monggo. Masih ada peluang, masih ada waktu sebelum saya tutup. Silahkan yang mau bertanya lagi, Pak Samuel, Mas Hafiz, Pak Gede Raka, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebut, mungkin mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada, mungkin akan saya akhiri dulu. Kalau teman-teman masih bingung dengan pertanyaannya, silakan nanti ditulis, bisa sampaikan di WA saya, nanti akan tetap saya bahas di kelas seperti ini biar teman-teman semuanya bisa belajar juga ya. Tapi banyak juga teman-teman tadi yang bertanya secara chat pribadi juga banyak. Hari-hari itu teman-teman sering begitu, memperkuat keyakinan, sering bertanya begitu. Tadi yang tanya apakah nanti mau turun naik, saya sampaikan di awal mau turun, walaupun saya belum tahu kelanjutannya. Saya hanya membaca di fundamental tadi, kemudian saya tarik dari awal pergerakannya sudah condong, ada kecenderungan turun, tidak ada perlawanan yang berarti. Perhatikan, kalau sudah dari awal ada kecenderungan, tidak ada perlawanan yang berarti, karakter emas begitu, dia akan selalu trennya akan makin kuat, apalagi ditambah dengan fundamental yang arahnya sama dengan tren, maka akan lebih kuat lagi. Nah ini juga yang lain juga ikut juga, ini coba perhatikan, Euro USD juga sama, GU juga ikut, semuanya memperkuat US dollar. Oke, ini kalau perhatikan seperti ini, nah ini sudah lumayan. Kalau di euro tadi juga, kalau euro itu dapat 200-300 sudah bagus. Kalau di emas yang begini ribuan sudah, kalau panjang begini di emas ini perhatikan, ini ribuan sudah, bahkan bisa 2000, tidak sampai deh, 1400-an. Baik, itu yang kita sampaikan, materi yang kita berikan buat teman-teman pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu, mudah-mudahan bisa mengurangi kegelisahan untuk selalu salah dan selalah. Yang biasanya salah, ada peningkatan untuk bisa memperbaiki lebih baik lagi. Yang biasanya menganalisa dengan sangat ruwet, mungkin bisa menyederhanakan. Yang biasanya belum bisa profit, mungkin dengan metode-metode yang begini bisa menambah profitnya. Bagi yang belum memahami, mudah-mudahan juga bisa belajar banyak di sana. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai ketemu besok malam jam 20 lagi. Nanti ID dan password selalu saya kirim lagi. Sampai ketemu, semoga profit semuanya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.